Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, kok agak lemas. Kenapa? Kabarnya baik ya hari ini? Iya. Nah, iya, oke. Baiklah, apakah keadaannya hari ini merasa senang? Iya. Senang, oke. Ananda sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah Bu. Sudah. Nah, untuk Ananda, adapun konseling kita dan tujuan layanan konseling kita pada hari ini, yang mana kan Ananda datang kepada Ibu ingin mengenali minat dan potensi diri yang Ananda miliki. Karena kan Ananda sekarang bentar lagi udah mau lulus ya. Sekarang sudah kelas 2 kelas 12. Yang mana konseling ini berdasarkan keinginan Ananda sendiri. Oke. Nah, apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling hari ini? Sudah Bu. Sudah siap. Berarti Ananda datang ke sini berdasarkan kehendak Ananda sendiri ya. Berarti sudah siap untuk melakukan konseling pada hari ini ya? Sudah. Berarti sudah siap. Oke. Nah, adapun untuk konseling pada hari ini Ananda, bahwasannya kerahasiaan data Ananda akan Ibu rahasiakan karena itu merupakan kode etik dari konseling. Jadi data-data yang Ananda sampaikan akan dirahasiakan oleh Ibu. Jadi ini tidak akan ada Ibu sampaikan kepada pihak manapun. Nah, kedua, bahwasanya konseling ini dilakukan dengan cara sukarela, jadi kemauan Ananda sendiri. Jadi yaitu yang mana tujuannya untuk membantu Ananda menjadi pribadi yang mampu memahami dan mengambil keputusan sendiri. Jadi apabila Ananda sudah siap dalam konseling ini, semua data yang Ananda miliki itu bakal Ibu jamin kerahasiaannya. Tidak akan ada orang yang tahu untuk apa yang Ananda ceritakan, oke? Kita siap konseling pada hari ini? Siap Bu. Oke, siap. Nah, Ibu lihat-lihat Ananda datang ke sini bahwasanya ingin tahu bagaimana minat dan bakat Ananda nanti sudah lulus dari SLB YPAC. Yang mana ini kan sekarang Ananda kelas 12 ya. Nah, yang mana bahwasanya Ibu pengen menanya nih ke Ananda tentang karirnya nih. Ananda kan kayaknya masih bingung ya mau jadi apa nanti ke depannya. Nah, coba Ananda ceritakan sedikit tentang dirimu, apa yang kamu sukai untuk dilakukan sehari-hari. Jadi, kamu ceritakan tentang diri kamu sendiri, apa yang kamu sukai dalam kegiatan sehari-hari. Sehari-hari saya suka bermain handphone, melihat video. Terus saya suka nonton TikTok. Oh, kenapa kamu suka sekali dengan nonton TikTok ya? Iya. Kenapa? Karena banyak gerakan-gerakan video. Oh, pernah buat gerakan-gerakan video itu enggak? Sering. Berarti videonya sudah banyak ya di TikTok? Iya. Oke, berarti sudah banyak followersnya ya di TikTok? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Berarti kan kalau hobi bermain TikTok berarti sudah punya banyak followers dong untuk di TikToknya? Iya, Teman-temannya banyak. Iya. Oke. Apa kamu pernah melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu baik di sekolah maupun di rumah? Bisakah kamu ceritakan pengalaman itu? Kalau di sekolah kan misalnya kita kan sekarang ada ekskul ya nih, misalnya ekskul membatik, fotografer, melukis, kerja kayu dan lain-lain. Nah, kamu apakah pernah mengikuti kegiatan tersebut? Misalnya kalau di rumah membantu ibu, membantu membuat kue atau hal lain. Nah, ada nggak yang bisa kamu ceritakan ke ibu? Di rumah biasanya sering bikin jus. Oh, jus. Oh, bisa bikin jus. Jus apa?
jus buah-buahan. Iya, buah apa misalnya? Buah buah naga, buah pisang. Oh, buah naga, buah pisang. Kalau di sekolah hal apa yang sering dilakukan? Hal apa yang di sekolah sering dilakukan? eh, Menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Oh, oke, bagus. Berarti kamu sudah sadar dengan hal yang kamu lakukan ya? Iya. Oh. Nah, apa hobi atau kegiatan yang paling kamu nikmati di waktu luang? Saya suka berenang. Oh, berenang. Iya. Pernah ikut lomba renang juga ya kalau ibu nggak salah ya? Iya. Wah, dapat juara berapa dulu lomba renangnya? Juara 2. Juara 2. Oke. Kenapa sangat senang dengan kegiatan renang? Karena suka main air. Oh, suka main air. Dari sejak kecil suka main air ya? Iya. Oke, baik. Nah, sepertinya kan kamu sudah mulai tahu hal yang kamu sukai, kamu sudah bisa menceritakan tentang diri kamu sudah tahu bahwasanya kamu senang sekali bermain, sekali bermain TikTok dan lainnya. Dan kamu hobi sekali berenang. Nah, itu salah satu hal yang sudah kamu ketahui tentang potensi kamu. Jadi kamu udah paham nih Nak sama potensi. Jadi potensi itu merupakan minat kamu. Jadi apa potensi tadi minat. Dari kegiatan yang kamu sukai, adakah hal yang menurutmu bisa menjadi pekerjaan di masa depan? Ada nggak dari hal yang kamu sukai kayak berenang tadi, bermain TikTok? Nah, itu ada nggak yang bisa menjadi pekerjaan nanti di masa depan menurut kamu? Ada nggak? Kayak misalnya berenang nanti bisa jadi bisa jadi pelatih renang. Kalau main TikTok bisa jadi konten kreator. Nah, itu bagaimana? Apakah kamu itu bisa menjadi sebuah pekerjaan? Bisa. Bisa. Berarti kamu sudah tahu belum nanti pekerjaan di masa depan mau jadi apa? Sudah. Jadi apa? Kayaknya mau jadi konten kreator mereview makanan. Oh, konten kreator mereview makanan. Kenapa kamu mau jadi konten kreator yang mereview makanan? Karena suka makan. Karena suka makan ya. Selain suka makan, hal apa lagi? Kan kalau konten kreator itu kan harus berani berbicara. Coba dong, Ibu pengen lihat kalau kamu mereview makanan bagaimana, misalnya ada makanan. Misalkan ada es krim mixu. Iya. Terus kasih tahu teman-teman, bikin videonya, bilang, "Hai guys, ini ada es krim enak loh di sini. Ayo buruan kita coba." Oke, berarti kamu sudah tahu. Nah, itu merupakan salah satu kemampuan untuk di masa depan. Jadi kalau kita jadi konten kreator itu, kita bisa mengembangkan sosial media, mengembangkan pengetahuan. Nah, ada nih. Ibu bakal nunjukin tentang karirnya. Nah, ini merupakan jenis pekerjaan yang kamu pilih nanti yang mana. Nah, bisa dilihat dulu. Kamu kan tadi pengen jadi pembuat konten. Nah, di sini ada juga pembuat konten. Misalnya ini membuat konten, misalnya ini pemain film atau fotografer. Nah, ini yang bergerak di bidang media. Nah, mana yang kamu senangi? Aku suka ada 2. Yang mana? Yang ini yang konten sama acting. Oh, kenapa kamu senang sekali dengan acting? Karena kalau bikin konten juga harus berakting di depan kamera. Iya, benar sekali. Kalau di depan kamera berarti kita harus berakting, kita harus
happy. Kalau misalnya kita buat kontennya dalam keadaan nggak happy, berarti itu nanti kontennya banyak orang yang nggak nonton. Jadi kita harus bisa berakting, benar sekali. Kalau buat konten berarti kamu bisa ngedit ya. Bisa pakai aplikasi. Aplikasi apa biasanya kamu belajarnya? Pakai CapCut. Oh, CapCut. Berarti itu belajarnya juga dari sekolah ya, diajarin ya. Oke, berarti itu kamu sudah memahami bahwasannya kamu bisa menggunakan aplikasi. Berarti itu merupakan teknologi. Udah bisa IT-nya, nanti lulus dari SLBGPAC bisa jadi seorang konten kreator yang hebat, bisa jadi pemain film yang hebat. Kan sekarang banyak film-film dari Bangka Belitung yang ditayangkan di bioskop. Senang nggak nonton film? Suka. Oke. Apakah ada jenis pekerjaan yang kamu anggap menarik atau ingin kamu pelajari lebih banyak? Nah, selain jadi pembuat konten, pemain film, ada nggak hal yang menarik selain itu yang pengen kamu pelajari lebih banyak? Mau jadi koki. Oh, koki. Yang mana yang jadi koki? Ini. Kenapa mau jadi koki? Karena suka masak-masak. Oh, suka masak-masak. Masak apa biasanya? Pernah nggak masak di rumah? Pernah. Apa di sekolah kan kita ada ruang tata boga. Misalnya kan ada pelajaran masak. Nah, pernah masak apa biasanya sama-sama teman-teman dan ibu gurunya? Bikin puding atau agar-agar. Oke, berarti sudah bisa ya kamu bikin itu ya? Iya. Oke. Baik, berarti kamu pengen jadi koki karena seneng masak. Berarti sering bantu ibunya di rumah memasak ya? Iya. Masak apa biasanya? Masak ayam. Oh, ayam. Ayamnya di apa? Ayam goreng kah? Atau ayam masak sup ayam? Masak ayam bakar. Oh, ayam bakar. Berarti hebat, skill memasakmu sudah hebat. Nah, dari membuat konten ini juga kamu bisa mengaitkan menjadi seorang koki. Misalnya lagi buat video, nantinya kamu membuat konten memasak. Nah, ini merupakan dua gabungan jenis pekerjaan yang digabungkan. Jadi pembuat konten, jadi koki juga. Oke. Lanjut ya. Kalau kamu melihat orang lain bekerja, pekerjaan seperti apa yang membuat tertarik dan ingin mencobanya? Nah, misalnya nih, kamu lihat orang yang bekerja, yang pekerjaannya menarik, membuat kamu tertarik. Ada nggak pekerjaan orang lain yang pengen kamu coba? Contohnya misalnya jadi guru, atau misalnya jadi polisi, hal-hal lain misalnya. Nah, ada nggak pekerjaan yang ingin kamu coba? Mau jadi guru. Oke, jadi guru. Jadi guru kayak apa? Ibu. Oh iya, kayak ibu. Guru apa? Guru apa? Misalnya jadi guru kesenian, guru komputer, guru matematika, seperti itu. mau jadi guru yang sama kayak minat tadi. Oh iya, minat tadi. Nah, berarti kan minatnya tadi kan ingin jadi pembuat konten dan pemain film serta ingin jadi koki. Nah, ini kamu bisa menjadi guru yang, kalau jadi guru yang buat misalnya pemain film, pembuat konten dan pemain film itu bisa jadi guru seni. Nah, kalau koki juga bisa yang berhubungan dalam memasak, kayak guru tata boga, seperti itu. Nah, itu merupakan hal yang bidangnya di dalam seni dan bidang kuliner. Berarti kamu sudah tahu bahwasanya kamu nanti pengen mencoba menjadi guru seni. Nah, selanjutnya, apa hal yang kamu rasa bisa kamu lakukan dengan baik?
Nah, apa sih hal yang kamu rasa bisa kamu lakukan lebih baik? Misalnya kamu tadi kan jadi pengen jadi pembuat konten, jadi buat konten pemain film dia bisa acting, karena kalau jadi membuat konten itu harus bisa acting. Kamu juga suka memasak. Nah, hal apa sih yang rasa bisa kamu lakukan dengan baik dari pilihan jenis pekerjaan tadi? Misalnya dari jenis pekerjaan tadi kan bisa baiknya tuh aku bisa membantu teman-teman aku juga, Bu, yang ada di sini nantinya bisa membuka pekerjaan yang bagus. Nah, itu gimana? Bisa jadi alumni yang ngajarin adik-adiknya. Ngajarin yang kamu sukai tadi ya? Iya. Iya, benar. Berarti nanti bisa jadi seorang narasumber. Berarti kamu bisa jadi narasumber. Kenapa pengen sekali membantu maksudnya teman-temannya? Karena sayang sama teman-teman. Adakah hal yang menurutmu masih sulit untuk kamu lakukan? Bagaimana cara kamu menghadapi selama ini? Ada nggak hal yang menurut kamu itu sulit untuk kamu lakukan? Ada nggak misalnya sulit dalam belajar kah? Sulit dalam melakukan hal baru, misalnya kamu ada pelajaran yang sulit sekali kamu lakukan, atau kegiatan seni seperti membatik yang sulit, tapi kamu kamu tahu bahwasanya cara menghadapinya harus berlatih atau apa seperti itu. Ada nggak? Pasti kan kita ada, misalnya kayak ibu nih nggak suka, misalnya ibu nggak suka melukis. Itu hal yang sulit. Cara ibu menghadapi biar melukis itu bisa, ibu belajar terus melukis. Nah, kalau kamu apa biasanya? Karena aku suka bikin video, biasanya aku orangnya mageran. Kenapa mageran? Karena males aja kadang-kadang. Kenapa yang bikin malesnya? Karena nggak ada temennya juga, karena sendiri. Nah, berarti kalau nggak ada temennya, berarti mengajak temen yang ada di sekolah atau enggak buat kontennya bersama ibu guru. Nanti kalau kamu bisa membuat kontennya bersama ibu guru, kamu juga bisa memahami bahwasanya membuat konten itu bisa bersama-sama. Iya, bisa bersama-sama. Dalam lingkungan belajar, hal apa yang buat kamu merasa nyaman dan semangat untuk belajar? Nah, hal apa sih yang buat kamu semangat untuk kamu merasa nyaman saat belajar? Apakah lingkungannya atau support dari ibu gurunya? Apa yang membuat kamu nyaman saat belajar dan berada di sekolah? Karena dapat hadiah kalau rajin belajarnya. Oke, hadiah apa biasanya? Dapat apa? Dapat makanan, snack. Nah, berarti kamu harus rajin belajar. Harus mau terus belajar. Oke. Lanjut ya. Nah, ibu mau tanya, kamu sangat senang nggak? Coba sih kamu bayangkan ya, misalnya nih nanti udah lulus dari YPAC, kamu nanti punya masa depan yang bagus, misalnya bisa jadi membuat konten yang hebat. Nah, itu kamu sangat senang sekali nggak kalau kayak gitu? Senang. Berarti kalau senang harus semangat. Sudah semangat? Sudah. Ya, berarti harus semangat, harus mengejar mimpinya lebih baik ke depannya. Berarti harus punya cita-cita yang baik. Jika kamu memilih salah satu pekerjaan yang kamu sukai, apa yang kamu bayangkan tentang pekerjaan itu? Misalnya nih, kamu memilih salah satu pekerjaan yang kamu sukai, kayak kamu tadi sukanya membuat konten. Hal apa yang kamu bayangkan tentang pekerjaan tersebut? Jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Karena kegiatan tersebut
Itu bukan di sekolah aja, jadi di mana-mana. Di mana-mana. Seperti di mana? Seperti di Transmart bisa, Mm-mm. terus alun-alun juga bisa, tempat-tempat baru. Berarti kamu membayangkan tentang pekerjaan kamu itu kamu mengekspor tempat-tempat baru. berarti melihat hal-hal baru. Berarti ada nggak salah satu hal baru yang tempat baru yang ingin kamu datangi? Pengen sekali kamu datangi. Pengen ke kebun binatang. Kebun binatang. Ada nggak pengen ke luar negeri? Pengen Kemana? pengen ke Korea. Ke Korea. Pengen ketemu opa-opa Korea ya? Iya. Iya, berarti kamu harus giat belajar. Bagaimana kamu melihat diri kamu dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Ibu mau nanya nih, kamu nanti 5 tahun ke depan bagaimana nak? Nanti aku 5 sampai 10 tahun ke depan jadi konten kreator yang hebat. Nanti kalau udah hebat nanti mau punya tim. Timnya, timnya nanti ngajak siapa timnya? Ajak teman-teman yang mau kerja. Berarti mau ngajak teman-teman yang ada di SLBYPAC ya? Iya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang luar biasa loh nak. Kamu sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti kamu memiliki sebuah usaha. Nah, menurutmu langkah apa saja yang perlu kamu lakukan untuk mencapai tujuan karir di masa depan? Jadi langkah apa nih yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan cita-citamu di masa depan? Apa? Langkah apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan karirmu di masa depan? Harus rajin. Selain rajin apa lagi? Semangat. Dan mau belajar. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana tingkat mau belajarnya? Bagaimana? Ibu mau tanya, tingkat mau belajarnya sekarang bagaimana? Belajar juga dari orang lain. Berarti kamu sudah mulai mau belajar belum? Sudah mau belajar. Berarti kamu sudah tahu nanti untuk kedepannya bahwasanya kamu mencapai tujuan di masa depan itu harus rajin, harus mau belajar dengan orang lain. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaanmu? Jika iya, pekerjaan apa yang ingin kamu ketahui? Nah, kamu kan tadi pengen jadi seorang konten kreator, pembuat konten. Apa kamu ingin tahu lebih banyak nggak? Bahwasanya jadi konten kreator itu bukan hanya ngevlog aja ataupun hal apa saja. Nah, ada nggak? Dan bahwasanya konten kreator tadi kan ibu bilang kalau jadi buat konten, kamu seneng masak kayak jadi koki itu bisa saling terhubung. Nah, ada nggak hal yang membuat kamu ingin tahu lebih banyak selain jadi konten kreator? Mungkin jadi fotografer kah, pengrajin kah, penjahit, seniman, penjual, atau hal lain, ada nggak? Mau bertani, mau nanam. Nah, kenapa mau menanam? Karena suka sayur. Nah, kalau itu bisa kamu kaitkan loh. Kalau kamu suka menanam, jadi petani, kamu bisa juga membuat konten. Jadi suatu hal yang digabungkan itu, nah itu bisa menjadi seimbang. Misalnya pembuat konten, kamu membuat konten nih sambil lagi menanam, misalnya menanam sayur atau menanam buah. Nah itu bisa digabungkan. Nah, hal apa yang paling ingin kamu pelajari atau pahami tentang pekerjaan tersebut? Nah,
kamu tahu nggak bahwasanya jadi seorang petani itu juga bisa memiliki usaha yang besar, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Nah, kalau kamu menjadi seorang petani itu nanti di masa depannya akan menjadi pengusaha ataupun yang memiliki usaha yang besar. Siapa orang yang bisa membantu kamu belajar lebih banyak tentang pekerjaan ini? Dari pekerjaan ini siapa sih yang bisa membantu kamu, misalnya guru, orang tua, teman, atau orang lain? Kayak jadi kamu nanti rencananya pengen belajar dengan siapa hal-hal seperti ini? Siapa saja. Siapa saja? Contohnya siapa yang ingin kamu ajak belajar nantinya? Teman-teman, saudara, sama semuanya. Apa yang bisa kita lakukan bersama agar kamu lebih memahami pilihan karirmu dan merasa siap untuk menentukannya di masa depan? Apa yang bisa kamu lakukan bersama agar kamu lebih memahami pilihan karirmu dan merasa siap untuk menentukannya di masa depan? Nah, bagaimana nih kita bersama-sama nih, kan tadi kamu udah cerita bahwasanya kamu ingin jadi seorang pembuat konten, koki, berhubungan dengan pemain film, petani. Nah, hal apa sih yang bisa kita lakukan nanti untuk pemilihan karir kamu di masa depan? Bagaimana selain belajar, berarti kita bisa melihat di tempat-tempat restoran. Nanti kan ada study tour. Nah, itu bisa bersama-sama kita melihat tempat bagaimana cara menjadi seorang pembuat konten atau menjadi seorang koki. Nah, harus ditekuni ya hal-hal yang kayak gini. Hal-hal yang kayak gini harus disenangi. Nah, sebelum itu kamu isi dulu ini ya. Isi dulu. Nah, kamu pilih. Coba kamu baca dulu nih, kegiatan apa yang paling kamu nikmati ya. Diisi ya, siap? Iya. Nah, coba diisi dulu. Isi dulu. Isi sampai selesai ya. Nah, itu lagi. Nah, ini diisi dulu. Nah, ini adalah lembar persetujuannya ya. Bahwasanya kamu sudah setuju untuk melakukan konseling dan sudah disetujukan juga oleh orang tua kamu. Jadi untuk semua data kamu itu semuanya sudah menjadi rahasia ibu. Harus nanti keluar dari sini harus bisa menjadi yang lebih baik. Kita harus bisa lebih baik. Bagaimana? Udah semangat belum? Udah. Coba Ibu lihat senyumnya dulu. Sudah semangat? Sudah. Ibu mau tanya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan setelah pertemuan ini? Kamu pengen melakukan apa sih setelah pertemuan konseling ini? Apa kamu ingin mengajak teman-teman yang kelas 12 juga untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai cita-citanya lebih baik? Apa sih hal yang ingin kamu lakukan setelah pertemuan ini? Nah, ada hal apa yang ingin kamu lakukan? Kasih tahu teman-teman tentang
cari pekerjaan setelah lulus sesuai kemauan kita dan minat kita. Oke, berarti ingin kasih tahu teman-teman bahwasanya mencari pekerjaan itu harus sesuai minat dan kemampuan kita. Adakah kegiatan latihan atau sumber belajar yang ingin kamu coba untuk membantu mengembangkan minat dan karir kamu? Ada nggak kegiatan atau latihan yang sumber belajar yang ingin kamu membantu mengembangkan minat kamu? Kayak sekarang kan ada latihan membuat fotografer. Nah, itu bisa nggak menjadi sumber belajar untuk kamu? Iya. Ya, berarti itu bisa menjadi sumber belajar. Ya. Kapan kamu merasa waktu yang tepat bagi kita untuk bertemu lagi dan membahas kemajuanmu? Kapan nih kamu kan habis ini hari ini kan udah melakukan konseling bersama ibu. Kapan lagi nih ibu pengen tanya kemajuan kamu? Ibu pengen lihat bahwasanya dari konseling hari ini nanti datang selanjutnya kamu sudah lebih baik dan sudah menjadi orang yang memang tahu dengan minat dan bakatmu. Ataukah secepatnya, ataukah mungkin di minggu depan atau minggu selanjutnya? Kapan aja. Kapan? Di hari apa? Minggu atau minggu depan? Iya. Berarti ibu saat minggu depan ibu lihat kamu harus bisa lebih baik, harus bisa lebih memotivasi dari kamu. Harus tahu nanti berarti lulus dari sini sudah tahu cita-citanya. Pengen jadi apa tadi? Pembuat konten. Nah, apa lagi tadi ibu pengen tahu lagi? Hoki. Apa lagi? Acting. Nah, bahwasanya ya ibu tadi sudah dengar sekali kamu awalnya bingung ya mau jadi apa ya. Bahwasanya dari hal ini ibu pengen memotivasi kamu bahwasanya kita mengembang minat yang telah kita berikan itu harus berdasarkan keinginan kita, juga harus ada support dari orang tuanya support pengen jadi ini support. Berarti kamu harus bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki. Nah, dalam hal ini ibu simpulkan bahwasanya mengenali minat dan potensi karir itu merupakan hal yang harus sesuai dengan kemauan kamu. Jadi setiap hal yang kamu lakukan itu harus sesuai dengan kemauan kamu. Jadi kamu harus memahami setiap hal yang kamu sukai. Jadi dari hal ini nanti jika ada hal yang belum kamu rasa kurang nyaman ataupun nanti kamu pengen ibu pengen kan nanti kita bakal bertemu lagi mencari kemajuan kamu dan lainnya. Nah, nanti itu bisa menjadi evaluasi kita untuk kedepannya. Bahwasanya nanti jika halnya sudah bagus ataupun lainnya baru kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi untuk hari ini, untuk konseling kita hari ini ibu selesaikan bahwasanya hari ini kamu sudah bagus, kamu sudah tahu kamu pengen jadi apa ke depannya. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai ya. Udah diisi semua ya? Iya. Ya, terima kasih. Nanti kalau datang selanjutnya sudah lebih baik. Oke, terima kasih.